qalban khasha'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani fi din wa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para tulab dan juga asatidzah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah talaqi kita masih di juz amma, dan alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan surah Al-Fajr. Kita insyaallah akan beralih ke surah Al-Ghasyiyah. Sebelum kita lanjutkan ke surah Al-Ghasyiyah, ya perlu kita ingat bersama sebagai bahan motivasi bahwasanya mempelajari Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan, mengajarkan, ini adalah hal yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyibukkan diri kita, hari-hari kita, jam-jam kita, menit-menit kita untuk Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah hadits qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin." Barang siapa yang hari-harinya disibukkan oleh Al-Qur'an sehingga dia lupa untuk meminta kepadaku, dia hari-harinya tersebut sibukkan oleh Al-Qur'an, setiap hari menghafal Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya, dan juga mengingat Allah SWT, sehingga kadang lupa untuk minta, ya Allah beri hamba ini, ya Allah beri hamba ini, karena saking sibuknya nggak sempat untuk minta ini minta itu. Maka apa kata Allah SWT? A'taituhu afdhala ma u'ti as-sa'ilin. Saya pasti akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik daripada apa yang telah saya berikan kepada orang-orang yang jelas meminta. Jadi ada hamba-hamba Allah, misalkan si fulan dia jarang ngaji, tapi minta kepada Allah, ya Allah beri hamba ini, ya Allah beri hamba ini. Dikasih sama Allah. Ya memang dikasih, karena Allah SWT kalau diminta, Allah ngasih. Kalaupun menahan karena ada hikmah. Tapi kalau antum sibuk dengan Al-Quran sehingga kadang lupa berdoa kepada Allah, ya Allah minta ini, ya Allah minta itu, maka apa kata Allah SWT? Saya pasti akan beri kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang saya berikan kepada orang yang meminta tadi. Masya Allah. Maka tidak heran antum melihat ya, para hamalatul Quran, orang yang mengemban Al-Quran, para asatidzah, para santri yang mengembangkan Al-Quran, selama dia itu betul-betul mengikhlaskan niatnya untuk Allah SWT, hari-harinya disibukkan oleh Al-Quran, kita lihat mereka tidak akan kekurangan ya. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah SWT. Ya memang gak banyak, tapi cukup. Paling tidak dia mendapatkan ketenangan, paling tidak dia diberikan qanaah, rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah. Kayak jarang antum lihat orang-orang yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Qur'an kok dia itu susah hidupnya, sengsara hidupnya, enggak ada. Ya kecuali kalau memang dia tidak ikhlas di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'annya. Nah, ini harus antum tanamkan ya, harus antum tanamkan sehingga jangan pernah ada rasa bosan. Ya. Al-Imam Asy-Syatibi dalam Syatibiyah beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu. Sebaik-baik teman duduk yang tidak akan pernah membosankan ketika membahas tentang Al-Quran. Membacanya tidak akan membosankan. Antum baca Al-Fatihah satu hari, satu malam berapa kali? Al-Fatihah. Berapa kali antum baca sehari semalam? Minimal berapa? 17 kali dalam sholat, betul? Itu minimal kan? Antum pernah nggak ngerasa bosan tiap hari baca Al-Fatihah? Nggak pernah kan? Tapi bayangin misalkan antum pernah baca koran, antum pernah baca majalah, mungkin tabloid atau mungkin komik dulu mungkin. Antum baca sekali khatam aja, biasanya kalau baca yang kedua udah bosan, udah tahu jalan ceritanya seperti ini. Ya udah tahu beritanya paling begini, udah tahu ini isinya seperti ini. Tapi Al-Quran antum pernah bosan? Nggak pernah. Masya Allah, itu mukjizat Al-Quran. Ya, semakin digali wa tardaduhu, semakin diulang-ulang, yazdadu fihi tajammula, akan menambahkan keindahan. Antum kalau semuanya belajar tafsir Al-Fatihah saja, dengar dari ustadz satu orang misalkan, dapat faedah. Nanti dengar dari ustadz yang lain, dapat faedah baru yang antum tidak dapat dari ustadz yang tadi. Antum baca sendiri, buka penjelasan ulama, dapat faedah baru. Terus tidak akan ada habisnya. Ya, kalaupun lautan itu bisa diukur, tepinya, dalamnya, maka Al-Quran tidak akan pernah bisa. Nah, ini makanya kenapa kita
tidak boleh bosan dengan Al-Quran. Kalaupun ada rasa bosan dalam hati kita, maka harus dipertanyakan ya. Kenapa? Karena bisa jadi hati kita itu kotor, sehingga rasanya bosan dengan Al-Quran, jenuh dengan Al-Quran. Padahal sahabat mengatakan, lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah. Kalaupun hati kita itu bersih, suci, niscaya tidak akan pernah kenyang daripada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Maka ini harus antum tanamkan. Ala kulli hal, kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, insyaallah kebaikannya akan kita rasakan nanti di akhirat, insyaallah. Saat nantinya kita di padang mahsyar, kemudian saat kita nanti diperhitungkan amalan-amalan kita, kita akan sangat membutuhkan satu huruf saja dari Al-Quran, 10 kebaikan. Kita akan menyesali waktu yang kita lewatkan untuk Al-Quran. Ya, makanya masing-masing nanti butuh dengan kebaikan, baru nyesal, nanti pas di sana baru nyesal. Ya, saking butuhnya masing-masing dengan kebaikan tuh, kadang orang akan ingat kepada si fulan yang telah menzalimi saya, si fulan yang telah memukul saya, si fulan yang telah mencuri harta saya, si fulan yang telah menghina saya misalkan. Dia akan menuntut di depan Allah Subhanahu wa taala, si fulan yang masih punya utang sama saya misalkan. Dia akan menuntut di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan orang yang menzalimi tadi diberikan kepadanya. Kalaupun orang yang menzalimi itu udah nggak punya kebaikan lagi, ya pahalanya habis karena dia bangkrut, muflis, maka keburukan dari orang yang dizalimi akan dilimpahkan kepada yang menzalimi. Waliyadzubillah. Maka itulah muflis, orang yang bangkrut, bukan orang yang tidak memiliki harta, tapi orang yang bangkrut adalah yang dia itu sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, tapi dia menzalimi sesamanya, ya, dia mencela sesamanya, ya, dia memukul, dia mengambil hak sesamanya, sehingga kebaikannya diambil, dan juga keburukan orang yang dizalimi dilimpahkan ke dia. Waliyadzubillah. Taib, ala kulli hal, itu semoga jadi motivasi terus, istiqamah. Yang menjadi target kita itu bukan kita kapan hafid Al-Quran, selesai Al-Quran, bukan. Yang menjadi target kita adalah kita senantiasa bersama Al-Quran. Bahkan kalau semuanya sudah hafid 30 juz, apa fungsinya? Apa untung daripada hafid 30 juz? Agar setiap saat bersama Al-Quran, biar bisa baca Al-Quran dimanapun. Bukan, oh sudah hafid nih, sudah finish, habis itu udah selesai. Tidak, bukan begitu. Justru itulah kenapa kita memilih untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya karena kita pengen setiap saat kita itu senantiasa bersama Al-Quran. Jadi bukan targetnya itu hafid, bukan targetnya itu selesai riwayat ini, qiraat ini, tidak. Tapi targetnya adalah terus menerus bersama Al-Quran sampai nanti ajal menjemput kita. Itu targetnya. Baik, jadi yang menjadi target adalah kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal seperti itu, semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan juga teman-teman sekalian. Silakan dibuka surah Al-Ghasyiyah, kita akan bacakan. Seperti biasa akan bacakan, ya, silakan disimak, kemudian nanti silakan tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Jadi ha biasa, bukan hal tapi ha. Hal ataka hadithul gho, jangan monyong, jangan gho tapi gho. Selalu latih huruf tebal ketika fathah ataupun sukun, jangan monyong ya. Ghashiyah. Dan tak marbutah saat waqaf jadi ha. Jadi ha sukun kita alirkan, ada sifat rokhawanya, walaupun tidak sepanjang huruf ha misalkan. Ya, dia punya sifat rokhawah, mengalir suaranya dengan banyak, tapi tingkatannya tidak sama dengan huruf ha. Ya, kalau ha lebih terasa nih, roh lebih panjang, enak. Kalau ghasyiyah dia tidak sepanjang ha tadi.
Tapi dia tetap lebih panjang dari sifat tawassut. Lebih panjang daripada al, a, am, ar, an. Baik, lebih panjang daripada itu. Baik, kita latih lagi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Baik, yang pertama wujuh, nggak perlu balik lagi ya. Wujuh terus saja, jangan wujuh jangan. Wujuh langsung, karena tidak berpengaruh pada tebal tipis. Wujuhui, hu dari sini dulu. Hui. Nah, ketika idgham bi gunnah, ketika masuk kepada ya, wujuhui baru masuk ke hidung. Baik, hu, coba hu. Jelas dari sini dulu, hu. Baru kemudian saat masuk hui baru masuk ke hidung. Jangan dari awal hu. Wujuhu salah. Wujuhu salah. Wujuhu. Wujuhui. Coba. Nah, jadi masuknya kapan? Saat idgham bi gunnah. Baik. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Jangan yawma idzin jangan mantul. Wujuhui yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Baik, ini ayat kalau antum renungi Masya Allah ya. Jadi hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Ya, dikiranya dia mendapatkan banyak pahala, ternyata nggak dapat. Apa itu? Amilatun nasibah. Orang yang beramal dengan susah payah, capek, tapi ternyata nggak dapat pahala. Ya, para ulama mengatakan yang pertama orang dia tidak ikhlas. Capek-capek beramal tapi tidak dapat pahala. Ya. Jadi tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang berbuat bid'ah. Jadi orang yang mengada-ngada di dalam perkara agama. Dia sudah melakukan amalan-amalan yang ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka percuma gitu, capek dengan sesuatu yang memang tidak dicontohkan. Ala kulli hal, jadi ini hati-hati. Amilatun nasibah. Si, jelaskan kasrahnya. Si. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Tasla. Tanya tipis dulu. Ta. Slotnya tebal. La. Tasla naran. Ra tebal. Nya tipis. Tasla naran hamiyah. Tasla naran hamiyah. Tusqa. Sinnya ditarik lagi. Tarik. Tipis. Tusqa min ainin aniyah. Jangan tertukar. Yang pertama ainin pakai ain, aniyah pakai hamzah. Tusqa min ainin aniyah. Min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. La tasma'u fiha laghiyah. Apa istilahnya? La yusminu. Oh ya, afan. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Baik, ulangin. Jadi laisa lahum ta'a. Dibuka ya. Ta'a tipis.
ta'amun illa min. Siap-siap ke dad. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ulangin. Min. Siap-siap ke dad. Tebal. Min dhari'. لا يسمن ولا يغني من جوع. 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 ulangi lagi. La yusminu wa la tarik lagi. Ghoinnya tebalkan. Yughni mi. Siap-siap ke jim. Mi ju'. La yusminu wa la yughni min ju'. Baik. Wujuhun yawma idzin na'imah. Sama ya dengan tadi. Jadi antum terus latih ketika idgham bi gunnah. Wujuhun, hu jelas dulu. Wujuhun yawma idzin na'imah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Ulangi lagi. Wujuh jangan masuk hidung. Wujuhu. Taib, jangan wujuhu salah. Wujuhu saat di sini masih dari al-jauh. Hui baru masuk hidung. Wujuhu yawma idzin na'imah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Dhi jelaskan. Radiyah. Radiyah. Dhi. Bo. Dhi. Bu. Radiyah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Ghi jangan terlalu tebal ya, jangan laghiyah tapi ghi. La tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun siap-siap ke jim. Fiha 'ainun jariyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Perhatikan, su-nya tipis dulu. Coba, su. Ru dua kali tebal-tebal. Sururu. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Ru-nya jangan tipis, jangan sururu. Sururu salah. Su-ru-ru. Su-ru-ru. Tebalkan. Su. Tipis dulu. Su. Ru. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa dibuka. Wa akwabun mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Qu tebalkan.
ونمارق مصفوفة مصفوفة صوتnya tebal مص ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ra tebal wazarabi ya-nya ditekan tapi tetap mengalir wazarabi mabthutsah afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat yang siap-siap qadha ya siap-siap qadha afwan jadi yanzu baik wudu tabal afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ulangi untuk hamas pada ta ya polanya tetap T kemudian anginnya atau nafasnya bocor dengan sendiri khuliqat jadi nggak perlu antum cari khuliqat ini jadi sin khuliqat jadi ha khuliqat jadi ha salah yang betul khuliqat gampang khuliqat. Nah, antum perhatikan bocor sendiri nggak perlu cari-cari yang penting makhrajnya benar pasti akan bocor namanya hamas itu ngalir nafasnya itu dengan natural dengan tabi'i. Baik, asalkan makhrajnya tepat pasti akan ngalir dengan sendiri. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila ru tebal ru rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat nusibat wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat perhatikan wa ilal ardi ardi kaifa sutihat yang su salah su tipis su tihat kaifa sutihat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir anta mudzakkir fadzakkir innama anta mudzakkir Taib, untuk fadzakir ada tanda wakafnya nggak di mushaf antum? Ada yang ada tanda wakafnya apa itu? Fadzakir ada tanda wakaf apa itu tulisannya? Sola, jim, kola atau apa? Kola, taib. Yang lain ada yang nggak ada tanda wakafnya angkat tangan? Banyak juga, taib. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi tanda wakaf yang ada di mushaf itu ijtihad para ulama, ijtihad. Jadi berdasarkan keilmuan mereka meletakkan tanda wakaf ini. Kemudian yang lain tidak meletakkan tanda wakaf. Kenapa? Karena kalau berhenti juga benar, lanjut juga benar. Fadzakir. Di sini perintah. Kalaupun memang berhenti sudah sempurna juga kalimatnya. Taib, fadzakir. Maka berilah peringatan. Taib, innama anta mudzakir, ini kalimat yang lain. Hanya saja
engkau adalah pemberi peringatan atau engkau hanyalah pemberi peringatan. Baik. Tapi kalau mau dilanjut pun boleh. Fadzakir innama anta mudzakir. Sudah, beri peringatan saja karena tugasmu hanya memberi peringatan. Mau mereka nanti menerima atau tidak itu urusan yang lain. Jadi bukan urusannya. Jelas ya? Kalau antum berarti boleh. Fadzakir innama anta mudzakir. Boleh. Kalaupun lanjut juga boleh. Lanjut. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Ra-nya tebal atau tipis? Kenapa tipis? Ra sukun sebelumnya kasrah. Jadi tidak terpengaruh dengan ti ya. Jadi til. Bimusaytir. Bimusaytir. Ta-nya tebalkan dulu coba. Ti. Il. Til. Til. Bimusaytir. Bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Illa man tawalla wa kafar. فيعذبه الله العذاب الأكبر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم. Baik, cukup insyaallah Al-Ghasyiyah malam hari ini. Untuk prakteknya besok disambung dengan Al-A'la insyaallah. Baik, kita tutup. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.